Sebelum kita melakukan apapun hari ini, kita akan melakukan sebuah tes singkat. Dalam 30 detik, Anda akan tahu persis seberapa baik sirkulasi darah di kaki Anda saat ini, tanpa peralatan, tanpa perlu berdiri, hanya jawaban yang jujur. Anda memulai dengan skor sempurna 5 poin. Saya akan menjelaskan 5 gejala. Untuk setiap gejala yang Anda alami, kurangi 1 poin. Siap? Nomor 1. Apakah kaki atau jari kaki Anda terasa dingin bahkan ketika ruangan terasa hangat? Jika ya, kurangi 1. Kaki yang dingin berarti darah kesulitan untuk menyelesaikan perjalanan penuhnya hingga ke jari-jari kaki. Nomor 2, apakah kaki Anda terasa berat atau lelah di akhir hari yang normal? Bukan setelah berjalan jauh, hanya setelah duduk biasa dan aktivitas ringan. Jika ya, kurangi 1. Rasa berat itu adalah darah dan cairan yang menggenang di kaki bagian bawah karena aliran baliknya melambat. Nomor 3, apakah Anda memperhatikan adanya pembengkakan di sekitar pergelangan kaki pada malam hari? Mungkin kaos kaki Anda meninggalkan bekas yang dalam. Mungkin sepatu Anda terasa lebih sempit di malam hari daripada di pagi hari. Jika ya, kurangi 1. Nomor 4, apakah Anda sering mengalami kram kaki, terutama di malam hari? Kejang menyakitkan di betis yang membuat Anda terbangun? Jika ya, kurangi 1. Kram terjadi ketika otot kekurangan oksigen, dan oksigen dibawa oleh darah Anda. Nomor 5. Apakah Anda melihat spider veins urat laba-laba atau varices yang tidak ada di sana beberapa tahun lalu? Jika ya, kurangi poin terakhir Anda. Jika skor Anda 5, sirkulasi Anda kuat. Latihan hari ini akan membantu menjaganya tetap seperti itu. Jika skor Anda 3 atau 4, tubuh Anda sedang mengirimkan sinyal awal, dan ini adalah waktu yang tepat untuk bertindak. Jika skor Anda 2 atau lebih rendah, perhatikan baik-baik hari ini. Tapi jangan berkecil hati. Bersemangatlah. Karena semakin rendah skor Anda, semakin dramatis peningkatan yang akan Anda rasakan. Simpan video ini. Lakukan apa yang akan saya tunjukkan setiap hari selama 2 minggu. Lalu kembali dan lakukan tes ini lagi, saya yakin angka Anda akan naik. Jeda video ini sekarang juga, dan tulis skor Anda di kolom komentar. Ini akan membantu Anda mengingat angka pasti Anda di hari pertama, dan ketika Anda kembali dalam beberapa minggu, Anda akan dapat membandingkannya dan melihat seberapa besar peningkatan Anda dengan melakukan latihan ini secara teratur. Jadi, inilah yang akan kita lakukan hari ini. 3 latihan duduk yang mengubah otot kaki Anda menjadi pompa darah yang kuat. Anda bisa melakukan ketikanya di kursi santai, di meja makan, atau sambil menonton televisi. Total waktu kurang dari 10 menit, kita akan menghitung mundur dari latihan nomor 3 ke nomor 1. Dan nomor 1 menggunakan prinsip yang oleh para ahli jantung disebut sebagai jantung kedua. Setelah latihan, tetaplah bersama saya untuk 3 pendorong sirkulasi bonus, termasuk 1 makanan yang berfungsi seperti pengencer darah alami, dan 1 kebiasaan malam yang umum yang secara diam-diam merusak pembuluh darah vena Anda. Mari kita gerahkan darah itu. 60 detik ilmu pengetahuan agar latihan ini masuk akal. Jantung Anda memompa darah turun ke kaki dengan mudah. Bagian yang sulit adalah mengembalikannya ke atas melawan gravitasi. Di dalam pembuluh vena kaki Anda, ada katup-katup satu arah kecil yang mencegah darah jatuh kembali. Seiring bertambahnya usia, katup-katup itu melemah. Darah menggenang di kaki bagian bawah yang menyebabkan pembengkakan, rasa berat, dan varises. Tapi inilah kuncinya. Satu-satunya kekuatan yang mendorong darah ke atas melalui katup-katup itu adalah kontraksi otot. Setiap kali otot kaki berkontraksi, ia memeras pembuluh vena dan memaksa darah naik menuju jantung. Ketika Anda duduk diam, pompa itu berhenti, darah menggenang, sirkulasi menurun. 3 latihan, kita akan menyalakan kembali pompa itu tanpa perlu berdiri. Latihan nomor 3, baris berbaris duduk. Duduklah di kursi yang kokoh, telapak kaki rata di lantai, punggung tegak. Cukup angkat lutut kanan Anda beberapa senti dari kursi, lalu letakkan kembali. Angkat lutut kiri, letakkan kembali. Anda sedang baris berbaris di tempat sambil duduk. 2 detail membuat latihan ini efektif. Pertama, angkat dengan niat. Jangan hanya mengayunkan kaki, kontraksikan otot paha secara sengaja. Anda seharusnya merasakan bagian depan paha atas Anda mengencang setiap kali mengangkat. Kedua, letakkan kaki kembali secara perlahan dan tanpa suara.
Jika kaki Anda menghentak lantai, Anda terlalu cepat. Penempatan yang tenang dan terkontrol berarti otot juga bekerja saat turun. Kecepatannya harus stabil seperti detak jam. 1 angkatan per detik. Tidak perlu terburu-buru. Sirkulasi merespons paling baik terhadap gerakan ritmis yang lambat. Lakukan ini selama 60 detik, sekitar 30 angkatan per kaki. Di akhir, Anda akan merasakan kehangatan lembut menyebar di paha Anda. Kehangatan itu adalah darah segar beroksigen yang tiba di otot. Kesalahan umum. Bersandar ke belakang dan menggunakan momentum untuk mengayunkan kaki ke atas. Itu curang. Tetap tegak. Biarkan otot fleksor pinggul dan paha depan yang bekerja. Sebelum kita beralih ke latihan 2, saya perlu memberitahu Anda sesuatu yang membuat saya tertegun saat pertama kali membaca penelitiannya. Para ilmuwan mengukur aliran darah di pembuluh vena utama di belakang lutut selama duduk lama. Setelah hanya 30 menit duduk diam, kecepatan aliran darah menurun secara terukur. Setelah 60 menit, turun hingga 50%. Setengah dari aliran normal. Dan ini terjadi pada orang dewasa yang sehat, bukan pasien dengan masalah vena. Pikirkan sejenak tentang itu. Jika Anda duduk selama 1 jam tanpa menggerakkan kaki, darah di kaki bagian bawah Anda mengalir sangat lambat. Ini adalah lingkungan yang persis di mana gumpalan darah terbentuk. Inilah sebabnya maskapai penerbangan menyuruh Anda menggerakkan kaki dalam penerbangan jarak jauh. Inilah sebabnya rumah sakit membuat pasien bergerak sesegera mungkin setelah operasi. Tapi inilah bagian yang seharusnya memotivasi Anda. Penelitian yang sama menunjukkan bahwa hanya 20 detik aktivasi otot betis sudah cukup untuk mengembalikan aliran darah hampir seluruhnya. 20 detik. Itu bukan apa-apa. Itu lebih singkat dari waktu yang dibutuhkan untuk menuang segelas air. 2 latihan yang akan saya tunjukkan selanjutnya menargetkan mekanisme tersebut. Latihan ini mengaktifkan otot-otot yang dianggap dokter sebagai pompa paling penting di seluruh tubuh bagian bawah Anda. Mari kita lanjutkan. Latihan nomor 2. Ekstensi kaki duduk dengan ujung jari kaki menunjuk. Ini adalah gerakan 2 dalam 1. Anda mendapatkan pompa paha dan pompa betis dalam 1 latihan. Posisi duduk yang sama, telapak kaki rata di lantai. Sekarang, luruskan kaki kanan Anda perlahan ke depan, hingga lutut selurus yang Anda bisa dengan nyaman, kira-kira sejajar dengan lantai. Begitu lurus, arahkan jari-jari kaki Anda menjauh seperti penari balet. Rasakan betis Anda mengencang. Tahan selama 2 detik, kemudian tarik jari-jari kaki Anda kembali ke arah tulang kering, rasakan peregangan dan pelepasan pada betis. Sekarang perlahan tekuk lutut dan turunkan kaki Anda kembali ke lantai. Biarkan saya jelaskan apa yang baru saja terjadi di dalam kaki Anda. Ketika Anda meluruskan lutut, otot paha depan Anda memeras pembuluh vena di paha, mendorong darah ke atas. Ketika Anda menunjuk jari-jari kaki, otot betis Anda berkontraksi, memeras pembuluh vena di kaki bagian bawah. Ketika Anda menekuk kembali, betis mengendur dan pembuluh vena terisi kembali. Anda baru saja melakukan pembilasan sirkulasi penuh dari pergelangan kaki hingga pinggul dalam 1 gerakan halus. Mari kita lakukan beberapa kali bersama. Kaki kanan ke depan, luruskan, tunjuk jari kaki, tekuk kembali, dan turunkan perlahan. Kaki kiri, luruskan, tunjuk, tahan, tekuk, turunkan. Lakukan 10 repetisi pada setiap kaki. Sekarang, mengapa gerakan menunjuk jari kaki begitu penting? Otot betis Anda membungkus pembuluh vena terdalam dan paling kritis di tubuh Anda. 1 kontraksi betis yang kuat dapat mendorong darah ke atas dengan kecepatan yang luar biasa. Inilah sebabnya betis Anda disebut jantung kedua. Itu bukan metafora. Itu adalah pompa mekanis yang sesungguhnya. Jika meluruskan lutut sepenuhnya terasa sakit, inilah modifikasinya. Luruskan hanya sejauh yang nyaman. Bahkan jika lutut tetap sedikit tertekuk, bagian menunjuk jari kaki adalah yang paling penting. Anda bahkan bisa melewati bagian ekstensi sepenuhnya dan hanya melakukan gerakan menunjuk jari kaki dengan kaki di lantai. Tunjuk menjauh, tarik kembali, tunjuk, tarik. Anda masih mendapatkan pompa betis yang kuat itu. Teman-teman, sebelum kita sampai pada latihan terpenting kita, mohon luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol suka. Ini membantu video ini menjangkau orang lain yang membutuhkannya dan berlangganan jika Anda belum. Kami mengunggah panduan baru setiap minggu. Terima kasih.
Sekarang mari kita ke nomor 1, latihan nomor 1, pompa betis duduk. Saya menyebutnya aktivator jantung kedua. Ini berbeda dari latihan lain karena bukan tentang repetisi. Ini tentang pemompaan ritmis yang berkelanjutan. Ini adalah hal yang paling mendekati berjalan yang bisa Anda lakukan sambil duduk. Duduk tegak, telapak kaki rata di lantai, selebar pinggul. Jaga agar pangkal dan jari-jari kaki Anda tetap menempel kuat di tanah. Sekarang angkat kedua tumit Anda dari lantai setinggi mungkin. Bertumpulah pada pangkal kaki Anda. Kencangkan betis Anda dengan kuat di posisi puncak. Kemudian perlahan turunkan tumit Anda kembali. Itulah satu pompaan. Mari kita lakukan beberapa kali bersama. Tumit naik, kencangkan di puncak dan turun. Naik, kencangkan, turun. Terus lakukan. Jika Anda menutup mata, Anda hampir bisa merasakan darah didorong ke atas dengan setiap tekanan. Bayangkan betis Anda sedang memeras handuk basah. Setiap kontraksi memaksa cairan naik dan keluar. Setelah sekitar 30 detik, Anda mungkin merasakan sensasi terbakar di betis Anda. Itu adalah asam laktat. Artinya, otot bekerja cukup keras untuk membuat perbedaan nyata. Jika sensasi terbakar terlalu kuat, berhenti sejenak selama 10 detik, lalu lanjutkan. Berikut adalah 2 progresi untuk saat versi dasar, sudah terasa mudah. Pertama, coba satu kaki pada satu waktu. Jaga kaki kiri Anda tetap rata. Angkat hanya tumit kanan. Ini menggandakan beban pada betis itu. Lakukan 20 pompaan, lalu ganti. Pompaan satu kaki secara signifikan lebih kuat, tetapi lakukan hanya setelah versi 2 kaki terasa nyaman. Kedua, letakkan buku tebal di bawah pangkal kaki Anda. Novel sampul tebal, buku telepon, apapun yang stabil. Ini berarti tumit Anda memulai dari posisi yang lebih rendah dari jari kaki, sehingga Anda bergerak melalui rentang gerak yang lebih besar. Rentang yang lebih besar berarti kontraksi yang lebih dalam dan pompa yang lebih kuat. Alasan saya menjadikan latihan ini nomor 1 sederhana. Anda bisa melakukannya di mana saja, kapan saja, selama yang Anda mau. Sambil menonton berita, sambil berbicara di telepon, sambil duduk di meja makan, tidak memerlukan apapun kecuali kedua kaki Anda sendiri. Dan setiap pompaan mengirimkan darah kembali ke jantung Anda. Lakukan ini setidaknya 2 kali sehari, pagi dan sore. Jika Anda duduk untuk waktu yang lama, tambahkan sesi 2 menit setiap jam. Selama minggu berikutnya, Anda akan menyadari kaki Anda terasa lebih ringan, pembengkakan pergelangan kaki berkurang, dan kram malam itu mulai mereda. Kram terjadi karena otot kekurangan oksigen. Sirkulasi yang lebih baik mengantarkan oksigen. Kram itu pun kehilangan cengkramannya. Inilah rencana harian lengkap Anda. Latihan 3. Baris berbaris duduk, 60 detik. Latihan 2. Ekstensi kaki dengan ujung jari kaki menunjuk. 10 repetisi setiap kaki. Latihan 1. Pompa betis, 2 menit. Total waktu, 5 hingga 6 menit. Lakukan setidaknya sekali sehari, idealnya di sore atau malam hari ketika cairan telah menumpuk di kaki. Pompa betis dapat diulangi sendiri sesering yang Anda suka sepanjang hari. Penting. Jangan lakukan latihan ini kurang dari 1 jam sebelum tidur, atau Anda mungkin akan terbangun untuk ke kamar mandi di malam hari karena cairan yang kita pindahkan dari kaki Anda. Sekarang, 3 pendorong bonus yang saya janjikan. Bonus 1. Trik waktu hidrasi. Ketika Anda dehidrasi, darah Anda menjadi lebih kental. Darah yang lebih kental bergerak lebih lambat, terutama melalui pembuluh vena yang sempit. Kebanyakan orang membuat kesalahan waktu yang sama. Mereka minum sangat sedikit di pagi hari, dan mencoba mengejarnya dengan gelas besar setelah makan malam. Ini membanjiri sistem Anda tepat sebelum tidur, menyebabkan pembengkakan pergelangan kaki dan sering ke kamar mandi, sambil membiarkan darah Anda kental di siang hari ketika Anda paling membutuhkan sirkulasi. Solusinya disebut memuat di awal. Minumlah sebagian besar air Anda di paruh pertama hari, segelas penuh sebelum sarapan. Asupan yang stabil sepanjang pagi. Menjelang jam 3 atau 4 sore, sebagian besar air harian Anda seharusnya sudah masuk ke sistem Anda, lalu kurangi di malam hari. Ini menjaga darah Anda mengalir lancar selama jam aktif dan mengurangi beban cairan semalaman. Bonus 2, 1 makanan yang membantu dan 1 kebiasaan yang merugikan. Makanan itu adalah buah bit. Buah bit kaya akan nitrat yang diubah tubuh Anda menjadi oksida nitrat. Oksida nitrat melemaskan dan melebarkan pembuluh darah Anda. Pembuluh yang lebih lebar berarti aliran darah lebih mudah.
Anda tidak perlu makan buah bit setiap hari. 2 hingga 3 porsi per minggu membuat perbedaan nyata. Panggang, tambahkan ke salad, atau minum jusnya yang dicampur sedikit jus apel, jika rasanya terlalu seperti tanah. Sekarang, kebiasaan yang merugikan, dan ini mengejutkan hampir semua orang, adalah menyilangkan kaki saat duduk. Ketika Anda menyilangkan satu kaki di atas yang lain, Anda menekan pembuluh vena di belakang kedua lutut, Anda sedang menjepit jalan tol utama yang dilalui darah. Dan kebanyakan orang melakukan ini di malam hari, tepat ketika sirkulasi sudah berada pada titik terlemahnya. Bonus 3, aturan 20,20. Ingat penelitian tentang aliran darah yang turun setelah 30 menit duduk? Inilah solusi paling sederhana. Setiap 20 menit, berikan kaki Anda gerakan selama 20 detik, 10 pompaan betis, baris berbaris duduk singkat, bahkan hanya menekan kaki ke lantai, 20 detik mengatur ulang jam sirkulasi, atur pengingat di ponsel Anda. Jika Anda duduk selama 10 jam sehari, itu berarti 30 kesempatan untuk mengirim gelombang darah segar melalui pembuluh vena Anda. Selama seminggu, itu lebih dari 200 pengaturan ulang sirkulasi yang tidak akan terjadi sebaliknya. Teman-teman, mari kita kembali ke tempat kita memulai. Anda menulis sebuah angka di awal video ini. Angka itu bukanlah sebuah vonis. Itu adalah garis awal. Inilah tantangan saya. Lakukan 3 latihan ini sekali hari ini. Tambahkan 3 kebiasaan bonus, ulangi setiap hari selama 2 minggu, kemudian kembali ke awal video ini dan lakukan tes lagi. Jawab 5 pertanyaan yang sama dengan jujur. Saya berani bertaruh skor Anda akan lebih tinggi. Mungkin kaki Anda akan terasa lebih hangat. Mungkin pembengkakan pergelangan kaki akan berkurang. Mungkin kram malam akan mereda. Setiap poin yang Anda dapatkan kembali adalah bukti bahwa tubuh Anda merespons. Ketika Anda melakukan tes ulang, datanglah ke kolom komentar dan bagikan hasil sebelum dan sesudah Anda. Tulis sesuatu seperti, mulai dari 2. Setelah 2 minggu, saya di angka 4. Saya membaca setiap komentar. Dan kemajuan Anda mungkin menjadi hal yang meyakinkan orang lain untuk memulai. Jika video ini membantu Anda, tekan tombol suka. Bagikan dengan seseorang yang mengeluh tentang kaki yang berat dan lelah. Mereka mungkin tidak tahu solusinya sesederhana ini. Dan jika Anda belum berlangganan, bergabunglah dengan komunitas kami. Panduan kesehatan praktis baru setiap minggu. Jaga kaki Anda, kaki telah membawa Anda sepanjang hidup Anda. Sekarang giliran Anda untuk merawatnya. Sampai jumpa di video berikutnya.